Profesi sebagai pramudi bus Transjakarta tidaklah mudah. Meski begitu, pekerjaan tersebut tidak hanya dilakoni oleh pria, tetapi juga oleh wanita. Dan inilah profesi pagi pramudi busway wanita. Saat matahari belum menyingsing, Trias Rini sudah memulai aktivitasnya. Trias Rini yang akrab disapa Rini merupakan ibu dari 5 orang anak. Sehari-hari ia bekerja sebagai pramudi bus Transjakarta. Begitu tiba di kantor, seorang pramudi wajib mengambil surat perintah jalan. Dan yang tak kalah penting, memeriksa armada bus yang akan dikendarainya. Matahari mulai menyinari ibu kota. Rini pun siap berkeliling mengantarkan para penumpang. Tertarik menjadi pramudi busway, awalnya memang saya suka nyetir. Terus karena korban likuidasi bank, saya tahu di busway kerja cuma sampai jam 1 siang, jadi saya coba untuk ngelamar. Sudah hampir 7 tahun Rini menjalani profesi ini. Setahun belakangan ia bertugas di koridor 11 dengan rute Kampung Melayu, Wali Kota Jakarta Timur. Bawa koridor 11 dan saya bangga satu-satunya cewek pertama untuk bawa bus gandeng ini. Meski tidak mudah, berkesempatan mengendarai bus gandeng menjadi kebanggaan tersendiri. Tingkat kesulitannya di sini karena busway yang saya bawa itu bukan busway biasa, busway gandeng. Articulated bus yang mana mobilnya lebih panjang dari yang pertama saya bawa. Paling susah di sini sih cuman kita apabila terjadi mundur itu memang agak susah. Kalau kita nggak paham banget, wah repot karena gandeng suka belok-belok. Seorang pramudi bertanggung jawab besar atas keselamatan penumpang. Untuk itu mereka dituntut selalu fokus, teliti, dan berhati-hati. Meski ada jalur khusus, pramudi Transjakarta dilarang untuk melebihi kecepatan 50 km per jam. Awalnya bawa busway itu mental kita agak down gitu. Karena yang kita bawa kan bukan puluhan orang, nih bahkan bisa nyampe 100 lah di sini ya. Sebenarnya maksimal dalamnya sini 85 orang sih. Cuman kadang-kadang aku hitung lebih gitu. Ya tanggung jawab semua ada di kita. Ya untuk zaman sekarang khususnya emansipasi ya saya sangat senang gitu, biar adil gitu ya, sangat senang gitu karena ya perempuan itu kan zaman sekarang ini kan udah mempunyai hak yang sama. Dari Bapak sendiri merasa tersaingi nggak? Tidak, malah saya senang gitu karena membuat motivasi kita sendiri gitu untuk bekerja. Kalau merasa tersaingi, kalau saya pribadi nggak ada. Kadang-kadang, hebat juga yang perempuan bisa bawa busway. Waktu itu aja kadang saya pertama bawa busway aja kadang masih grogi. Perempuan aja bisa, kenapa saya harus kata saya kan, dia hebat lah kata saya begitu istilahnya. Begitupun penumpang, sebagian besar bahkan mengaku lebih merasa aman. Mobil juga bagus, gue suka juga, biasa sih kalau cowok juga udah biasa, tapi kalau cewek juga bagus, dia terlalu berhati-hati juga, memberi pengertian juga gitu. Kalau membawa mobil juga masih agak-agak pelan juga. Bagi pramudi wanita, pengelola bus Transjakarta menerapkan aturan khusus. Salah satunya hanya bertugas pada shift pagi, yaitu mulai pukul 5 pagi hingga pukul 1 siang.
Tita Hayati, Edwan Nurfikta melaporkan untuk NET. Nah itu dia tadi sedikit tayangan mengenai menjadi pramudi wanita dari Transjakarta. Penasaran banget ya sebenarnya seperti apa ya? Iya dong Nas. Nah tentunya saat ini kami juga sudah bersama dengan Ibu Tri Asrini, seorang pramudi busway. Dan kita akan bertanya langsung tentang pengalaman Ibu Rini menjadi salah satu pramudi busway wanita. Yang Selamat pertama pagi, ya Ibu ya? Ibu. Yang pertama di Indonesia loh Ibu Rini ini. Wow, ini senang sekali Ya nih. pagi Mas. Gimana perasaannya? Ini kok bisa dikatakan sebagai pengemudi yang pertama loh untuk Transjakarta ini. Senang nggak sih sebenarnya? Membanggakan Senang ya? Ya nggak nyangka lah ya. Karena yang mobil yang saya bawa itu kan mobil panjang. Tidak seperti mobil biasa dipercaya untuk bisa bawa, lulus tes, itu bangga banget deh. Itu belajarnya gimana sih Bu sebenarnya? Karena kalau misalnya kita kan biasanya bawa mobil biasa gitu ya, dan nggak ada lesnya gitu untuk membawa bus. Ini belajarnya sendiri di mana? Awalnya memang sudah bergabung dengan Trans Batavia, tetap benderanya di Transjakarta Busway gitu. Waktu itu mobil yang saya bawa kan nggak mobil panjang. Ada kesempatan untuk ngelamar di Damri ya, Damri salah satu yang menangkan tender untuk di koridor kita, koridor 11. Apa sebenarnya yang membuat Ibu tertarik menjadi pramudi Transjakarta ini? Oh, awalnya sih memang suka nyetir. Kalau nyetir memang aku suka. Dari SMP saya udah bisa nyetir. Enjoy, itu ya? diem-diem itu udah nyetir. Terus mencoba untuk masuk di busway karena ada alasan yang satu. Ada alasan lah kenapa saya pilih di busway. Yang pertama sih saya kerja saya sih kayaknya setengah hari ya, padahal sih 8 jam kerja juga sama. Sebenarnya ya. Sebenarnya sih sama. Mbak Sanas masih tidur, saya juga udah nyari makan di luar, udah jalan-jalan. Ya, tapi gitu. itu ada batasannya ya Bu ya? Berarti Ada. 8 jam, Iya. Ibu berarti mulainya dari Jam 5. Jam 5 pagi? 5 pagi, jam 1 kita sudah selesai. Oh, berarti lumayan masih banyak waktu untuk keluarga ya? Iya, masih bisa ngurus anak, Iya, tadi kan keluarga. Ibu katakan Ibu hobi nih Iya. nyetir ya. Iya. Boleh tahu nggak sebenarnya memang profesi sebelum menjadi pramudi ini memang Ibu apakah pengemudi juga? Oh, sebelumnya saya kerja di bank. Oh, kerja di bank? Wow. Saya Berbeda korban. sekali ya, Bu. Ya nggak nyangka bener. Tapi kalau ke Iya. banknya kan pasti pakai mobil kan, masih nyetir kan, memang suka nyetir itu tadi Iya. kan. Tapi kemudian beralih ke sini dan tanggapan orang-orang sekitar gimana Bu? Mungkin khususnya teman-teman yang dulu sih pada kaget lah ya. Kalau, waduh nggak salah, kok mau sih gitu kan. Kayaknya mereka lihat ini banget. Aku bilang sih ada alasan tertentu karena kenapa kita ngambil di sini. Terus saya pas masuk kok saya nyaman kerjanya, karena kalau saya udah nyaman aku males buat pindah-pindah. Benar-benar. Iya kan, yang kita cari kan memang untuk cari nafkah. Terus yang kedua harus nyaman gitu. Kalau kita kerja nyaman kan udah pasti kita enjoy ya kerjanya. Benar-benar. Nggak ada rasa capek, nggak ada apa. Gitu. Kalau pengetahuan saya, supir ya taksi ya, saya katakan mungkin driver taksi atau pengemudi taksi tepatnya, itu dikejar dengan yang namanya setoran atau target. Kalau Transjakarta juga seperti itu nggak sih? Di kita nggak ada Mas. Oh nggak ada? Nggak ada target harus dapat Hanya berapa. gaji pokok ya, Bu? Ya, kita memang sudah ditentuin semuanya. Udah ditentuin kompensasi yang kita terima itu sekian tuh sudah ditentukan. Jadi kita kerja ya memang harus enjoy. Kita yang nomor satu itu kita harus taat peraturan aja deh. Kita taat peraturan. Penting sekali ya itu ya, Bu, ya. Karena yang kita bawa kan nyawa itu nggak 1-2 orang. Oke, betul. Benar-benar. Puluhan orang. Jadi kalau kita enjoy tidak dikejar setoran, ya pastinya kita harus tahu lah. Harus selamat ini gitu. Tapi ya kalau kan? misalnya enjoy nih ya Bu, banyak orang mungkin kan kalau misalnya deket hari raya nih, terus tidak mendapatkan libur. Nah Ibu nih tadi saya sempat dengar kalau Ibu Rini ini tidak mendapatkan libur di hari Lebaran ini. Iya, betul. Tapi gimana sih Bu? Apakah menyiapkan dulu makanannya, rendang dan lain-lain untuk keluarga atau gimana? Ya, karena kita kerja, kan kita udah tahu ya kalau di dunia transportasi itu jarang lah untuk libur, apalagi di Transjakarta. Momen seperti itu justru malah rame gitu kan. Makanya kita nggak dapat cuti. Untuk ke keluarga, karena pulangnya kita kan jam 1 siang udah pulang. Jadi Sebelumnya nggak apa-apa ya, Bu, ya?
sebelumnya kan bisa menyiapkan untuk hari raya besok gitu kan. Ya anak-anak udah paham semua sih ya. Itu resiko pekerjaan ya Bu? Iya Ya? udah resiko kita udah memilih ini loh kerja kita ya ini juga resikonya gitu Lebaran hari raya awal itu, tapi di Transjakarta kita siang kok, nggak terlampau pagi banget enggak. Iya. Jadi masih ada pengertian dan Iya, Ibu juga masih nyaman tetap bener, ya? masih bisa sholat id gitu, masih bisa. Baru kita tugas gitu. Jadi Ibu nggak perlu khawatir karena Nggak saya perlu dan Syahnas khawatir. ini akan nemenin Ibu juga. Kami Asik. juga tetap akan bertugas kok di hari raya Bu. Oh, gitu, berarti sama ya kita. Sama. Pokoknya ada yang nemenin deh profesi yang lain Bu. Oke. Bu, ini kemarin ini kan saya sempat juga membaca di banyak media ya Nas ya, bahwa memang kan ada kejadian-kejadian yang kurang mengenakan nih yang berkaitan dengan penggunaan busway ya, jalur busway. Banyak sekali pengemudi roda 2 ataupun juga bahkan roda 4 ya kan yang malah menggunakan jalur tersebut gitu ya untuk dengan berbagai macam kepentingannya mereka gitu. Pernah nggak Ibu waktu pada saat sedang bekerja mengalami hal yang serupa? Misalnya Ibu pas mau melintas tapi ternyata di depannya atau di belakangnya malah diklakson-klakson oleh kendaraan roda 4 misalnya ataupun juga ada motor yang melintas selama Ibu berkarir? Iya. Jalur kita memang jalur khusus ya, tapi bukan berarti itu kita punya jalur sendiri, itu enggak. Saya sebagai pramudi itu biasanya saya paham kalau ada yang masuk motor, apalagi waduh udah sering banget lah ya. Terlalu sering ya? Terlampau sering gitu. Jadi saya juga maklum ini Jakarta ini macet gitu kan. Kadang-kadang polisi sendiri pun mempersilahkan. Silakan nunggu masuk biar nggak terlampau macet-macet banget ya. Kita harus paham itu gitu loh. Ya nggak perlu lah kita arogan, ini jalur gue gitu, harus klakson-klakson itu nggak perlu. Makanya kalau ada yang klakson di belakang saya harusnya dia yang malu lah ya, ini jalur kita kok situ yang klakson. Untuk apa gitu ya. Tapi terkait dengan sterilisasi jalurnya memang sampai sekarang masih parah banget ya Bu ya? Masih parah, masih tetap dilakukan. Ada juga yang sudah didenda, ditilang-tilang itu. Saya kadang-kadang sabar nunggu orang kena tilangan, itu ada 7 mobil di kita. Saya sabar aja nunggunya, namanya polisi lagi nilangin. Iya. Paling penumpangnya, lama banget sih Bu, klakson kenapa gitu. Gregetan sendiri ya. Iya. Nah kita juga akan membahas nih ya tentang peruntukan jalur bus Transjakarta ini yang dilindungi oleh undang-undang. Coba kita lihat ini ya, karena tadi juga Ibu Rini sendiri tuh mengalami kesulitan gitu ya untuk saat menjadi pramudi, kalau banyak sekali yang dihadapi dengan tidak sterilnya. Lagi-lagi jalurnya tuh belum steril. Nah ini nih beberapa undang-undangnya Bu mengenai peraturan daerah provinsi Pemprov DKI ya. Kendaraan bermotor roda 2 atau lebih dilarang loh. Nih dilarang memasuki jalur busway. Nah yang kedua ini UU Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 ini kan kendaraan motor di jalan yang melanggar aturan dinyatakan dengan didenda Rp500.000. Ini pernah nggak sih ini terjadi sebenarnya kalau misalnya didenda Rp500.000 ya? Ibu sendiri pernah lihat nggak? Enggak kali? Belum ya. Belum ya? Belum pernah lihat Ibu ya? Kalau dendanya saya belum pernah, karena saya kan di setir ya. Paling saya lihat orang ditilangin itu memang sudah itu udah sering ya. Udah sering. Nah sebenarnya ada loh ini ternyata ya peraturan tertulisnya gitu ya. Nah tapi ada juga beberapa, ini kita juga mengumpulkan nih foto-foto pelanggaran jalur bus Transjakarta yang sudah kami kumpulkan nih ya dari Twitter dan juga dari beberapa tempat lainnya nih ya, dari yang ini pelanggaran di jalur busway. Pada tanggal 21 Juli 2013 yang lalu ya Nas? Ya sudah ditutup portal tapi masuk ke bawah ya. Ini koridor saya. Terlihat itu Bu. Ibu sempat bukan, lihat juga ini nggak? pas koridor kita. Oh, oke. Nah ini yang koridor 11 Mas. Koridor 11. Iya. Ini yang juga agak terkenal ini ya, mobil koridor ini. 2. Iya, ini mobil ini cukup terkenal nih karena kemarin juga sempat memberikan apa ya? Anak jenderal ya. Iya, anak jenderal ini banyak sekali orang yang memberikan pendapatnya mengenai kelakuan dari orang yang mengaku anak jenderal ini, tapi tidak diketahui ya ini benar atau tidak. Dia mengaku dengan nama Hendra Gunawan nih orangnya itu ya. Nah ini juga lagi pramudi wanita menegur pengendara karena memasuki jalur busway. Waduh, berani nggak nih Bu Rini? Kenapa? Untuk melakukan hal ini kalau misalnya ibu yang lagi nyetir, karena kan beberapa kali juga kecelakaan sempat terjadi gitu ya kalau misalnya tidak ditegur langsung. Iya. Harusnya memang ada teguran ya, karena kan demi keselamatan si pengendara gitu kan. Benar-benar. Apalagi jalur kita harusnya benar-benar steril lah kalau mau cepat mau apa gitu. Nah ini ada lagi nih Bu. Lain lagi. Ini ada yang ngebuka gitu ya. Ini niat sekali loh orang ini sampai turun.
Oh, ini katanya suaminya sakit, makanya dia cepat-cepat. Ya, tapi di sampingnya juga nggak terlalu macet ya sebenarnya kalau misalnya dia bisa lewat ke sampingnya. Ada lagi? Ada lagi, memang sih kalau kalau ambulan kita memang kasih orang masuk, jalan duluan. Ya? Tapi kadang-kadang yang benar-benar ambulan ya, jangan sampai ambulan udah nyalain lampu dalamnya duren, Mbak. Sering juga ya itu terjadi ya? Iya, jadi kaget ini ambulan beneran apa? Apalagi sekarang banyak ya mobil-mobil warna putih, terus kemudian untuk alarm dia apa sirine. Tapi bukan ambulan sebenarnya Ibu ya? Ada yang bukan, Cuman karena kita dengar lampu itu dia minta jalan, otomatis pasti kita kasih. Gitu. Saya sih mikirnya positif aja ya, atau mungkin dia bawa orang sakit, wes lah kasih jalan. Ibu, selama Ibu berkarir ini, pernah nggak ada pengalaman yang kurang mengenakan di jalan? Misalnya Ibu pernah mengalami kecelakaan, ataupun juga ada musibah di jalan raya yang Ibu alami gitu, ada? Jangan sampai deh. Jangan sampai ya. Takut-takut. Amit-amit. Tapi kalau yang lain ada ya Bu ya? Kita masa yang paling gak enak itu kalau mobil kita mogok, itu udah pasti kena hujatan. Udah pasti. Ya dilempar korek karena mereka kan kenapa masuk jalurnya? Pada dasarnya itu ya, kembali lagi ke sterilisasinya. Kadang-kadang kenapa udah jelas ini jalurnya kita, kamu masuk ya otomatis mau ngikut juga gitu kan. Jadi panjang, mereka juga harus mundur, susah. Yang belakang udah pasti stuck semua gitu. Tapi Bu, ada himbauan nggak sih Bu? Kan karena selama ini kita kan melihat dari sisi kita pengendara roda 4 gitu ya. Kalau misalnya dari Ibu yang memang benar-benar mengendarai bus Transjakarta, sebenarnya melihatnya orang-orang ini kita ya, masyarakat Jakarta tuh sudah mengikuti aturan dengan baik atau belum sih Bu? Belum ya? Belum. Belum, makanya aku pikir udah untuk kebersamaan kita harusnya patuhilah aturan yang ada gitu kan. Untuk biar sama-sama enak, jadi nggak naik mobil juga. Saya aja bete Mbak mau bawa mobil sendiri, lihat macet kayak gitu, naik busway aja deh. Biar sama-sama enak, ini penting banget ya Bu Rini bilang. Biar sama-sama enak, jadi udah ada jalur sendiri, udah ada ini sendiri ya. Pakai jalur masing-masing ya Bu ya? Masing-masing. Terima kasih banyak ya Bu Rini sudah datang ke sini. Oke Mbak Sanas, Mas Andrian. Nah, setelah tadi kita berbincang-bincang dengan Ibu Rini dari Transjakarta, dan berikut kita juga ada beberapa wanita super lainnya. Kita lihat. 600 pelari dari berbagai negara ambil bagian dalam lomba lari naik ke puncak. Wanita super mungkin julukan yang tepat bagi wanita-wanita hebat ini. Sehari-hari mereka melakukan pekerjaan yang umumnya dilakukan oleh pria. Meski begitu, mereka tak kalah tangguh. Nicole Malakowski misalnya, tahun 2006 lalu, Malakowski menjadi wanita pertama yang terpilih menerbangkan pesawat jet tempur Angkatan Udara Amerika, Thunderbird. Kini ia bertugas sebagai wakil rakyat, mewakili Angkatan Udara di Washington DC. Gambaran perempuan tangguh lainnya adalah Lisa Kelly, wanita cantik asal Michigan, Amerika. Siapa sangka, di balik parasnya yang seperti model, Lisa berprofesi sebagai pengemudi truk. Baginya, mengemudi truk besar senyaman mengendarai mobil sedan. Alexandra Asma Subrata juga tak kalah. Ia didaulat sebagai satu-satunya pembalap wanita Indonesia di kelas go-kart atau formula. Kiprahnya di dunia balap sudah tak diragukan lagi. Performnya yang memukau membawanya masuk ke dalam dunia balap internasional. Ketiga sosok wanita ini hanya sebagian kecil dari sederet wanita hebat lain di dunia. Mandiri, tangguh dan menginspirasi.